di sini aku ingin memperkenalkan bagian dari kingdom Animalia, yakni kelompok vertebrata. Kelompok vertebrata adalah kelompok Animalia yang memiliki tulang belakang. Hewan vertebrata ini terbagi menjadi 5 filum, yaitu ada Pisces atau ikan, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Pertama, kita bahas ikan atau Pisces yang terdiri dari 2 kelas, yaitu ada kelas Chondrichthyes dan Osteichthyes. Yang pertama, kelas Chondrichthyes. Kelas ini memiliki kerangka tulang rawan, 2 pasang sirip yang berbulu, mulut berada pada posisi ventral dan celah insang terbuka secara terpisah ke bagian luar. Contohnya pada hiu. Lalu kelas yang kedua, Osteichthyes. Kelas ini memiliki kerangka yang terbuat dari tulang dan berpasangan yang ditopang oleh bony rays. Mulut terletak pada terminal atau di ujung paling depan tubuh dan insang yang ditutupi oleh tulang yang disebut operculum. Contohnya yaitu pada lungfish. Lalu yang kedua, amfibi. Amfibi dewasa biasanya hidup di darat, bernafas dengan paru-paru sederhana yang diventilasi oleh otot tenggorokan. Sedangkan larva atau berudu adalah hewan yang tinggal di air dan memiliki insang. Amfibi memiliki kulit yang lembab dan lembut yang digunakan untuk pertukaran gas guna melengkapi paru-paru. Telur akan dibuahi secara eksternal di dalam air tempat mereka berkembang. Contohnya yaitu pada katak. Lalu selanjutnya yang ketiga ada reptil. Reptil adalah kelompok hewan yang hidup di darat dan memiliki kulit kering bersisik. Reptil memiliki paru-paru untuk pertukaran gas dan tulang rusuk berventilasi atau costral ventilation. Telur akan dibuahi secara internal lalu ditutupi oleh cangkang keras dan diletakkan di darat. Contohnya pada hewan buaya. Dan yang keempat ada aves. Aves atau burung ini memiliki banyak kemiripan dengan reptil. Perbedaan di antara burung dan reptil terutama terkait dengan the birds of light, yaitu kulit yang ditutupi bulu dan lengan depan yang dikembangkan sebagai sayap. Burung bersifat endotermik, yaitu dapat menghasilkan energi panas dan menjaga suhu tubuhnya secara fisiologis. Paru-paru burung digunakan untuk pertukaran gas dan ekstensi yang disebut air sac, menembus ke dalam tulang panjang. Burung berkembang dari telur yang memiliki cangkang keras. Terakhir adalah mamalia. Mamalia memiliki kulit yang ditutupi rambut. Rambut tumbuh dalam jumlah kecil yang disebut folikel rambut. Kebanyakan mamalia berkembang biak secara vivivar dan memiliki kelenjar husu. Mamalia bersifat endotermik dan memiliki paru-paru untuk pertukaran gas dengan costral ventilation yang dilengkapi diafragma. Mereka mempunyai 2 generasi gigi pada sebagian besar mamalia dan keragaman gigi yang mencerminkan makanan mereka yang bervariasi. Mamalia ini memiliki 2 subkelas, yaitu ada Prototheria adalah mamalia yang bertelur dan menyusui dari Australia. Contohnya terenggiling, berduri, dan platypus berparuh bebek. Dan yang kelompok kedua itu atau subkelas kedua adalah Theria, yaitu mamalia yang tidak bertelur dan dibagi menjadi 2, yaitu ada Metatheria dan Eutheria. Metatheria adalah mamalia yang memiliki kantong untuk anak-anaknya menyusu yang baik untuk perkembangannya. Setelah lahir pun dalam keadaan sangat belum dewasa, contohnya yaitu pada hewan kanguru, koala, dan wallaby. Lalu Eutheria, yaitu semua mamalia lain termasuk manusia. Anaknya berkembang dalam rahim ibu, menerima makanan melalui plasenta sebelum lahir. Setelah lahir, mereka diberi makan dan menyusu kepada ibunya.